Hai teman sekalian, kali ini kita akan bermain Rubik Super Floppy. Saya memiliki satu jenis Rubik yang agak tidak biasa dibandingkan dengan yang lain, karena kalau yang lain biasanya dimensinya itu adalah sama ya, misalkan 2x2 atau mungkin 3x3. Kemudian ada juga yang seperti ini, walaupun ini namanya Megaminx, tapi Megaminx-nya itu Megaminx 3x3. Kemudian ini meskipun namanya Pyraminx, tapi ini juga 3x3, jadi dimensinya sama. Tapi kalau yang Rubik ini agak unik karena ini dimensinya adalah 1x3x3, dan biasanya Rubik ini dikenal dengan nama Super Floppy Rubik. Jadi ini perputarannya hanya seperti ini saja. Ada juga yang bisa diputar seperti ini ya, ininya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya ini sangat mudah sekali. Biasanya tidak dibutuhkan waktu lama, hanya saja mungkin karena kita baru melihatnya jadi terlihat seperti apa sih penyelesaiannya. Kalau kalian ingin tahu penyelesaiannya ini, lebih baik kalian juga mengikuti ya. Jadi harus punya Rubik ini. Ini Rubiknya nggak terlalu mahal kok, karena ini 1x3x3, jadi harganya di bawah 50.000 kalau di Tokopedia atau di Shopee. Jadi kalian bisa sekalian belanja jenis Rubik yang lain. Saya biasanya selalu tertarik kalau misalnya ada jenis-jenis Rubik lain yang bisa dibeli, pasti saya coba beli dan saya coba untuk menyelesaikannya. Ini Rubik ini sangat menarik karena ini adalah pada dasarnya ini adalah hanya satu layer dari Rubik 3x3. Saya akan menyelesaikannya tanpa rumus sama sekali. Jadi saya tidak akan menggunakan rumus apapun untuk menyelesaikan Rubik ini. Jadi kalian akan dengan mudah bisa menyelesaikannya. Meskipun kalian anak-anak ataupun sudah dewasa ataupun orang tua, saya pikir ini adalah permainan yang sangat mudah. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan dulu putaran-putarannya ya. Putaran dari Super Floppy ini meliputi putaran seperti biasa ya, kanan seperti ini, kiri atau mungkin ini. Tapi ini tidak spesifik kita sebut kayak misalkan yang di 3x3 nanti ada rumusnya R, kemudian R aksen atau mungkin L aksen gitu. Saya tidak akan menyebutkan seperti itu karena bebas. Jadi bebas saja menentukan putaran mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Jenisnya bisa seperti ini ya, kita sekalian scramble ya. Kemudian untuk yang tengah ini juga bisa diputar seperti ini ya. Oke, ini bisa dikembalikan lagi. Kemudian kita juga bisa melakukan putaran-putaran yang menjadikannya teracak ya. Misalnya seperti ini kan bisa dua ya. Begini kita acak kembali. Misalkan kita putar ya, ini sudah kita sekalian acak seperti ini. Kita bisa putar-putar semau kita untuk mendapatkan hasil yang bisa kita anggap sebagai ini ya, kondisi yang amat sangat teracak-acak seperti ini.
Oke, baik. Ini udah kita dapatkan posisi scramble, dan bagaimana kita akan menyelesaikannya. Kita ingat bahwa tadi di sini ada putih ya, lihat tengahnya, base-nya ini putih, ini kuning. Jadi nanti kita akan menyusun di sini putih, di sini kuning. Untuk pinggirannya itu bebas saja. Oke. Kita coba dengan yang permukaan putih saja ya, seperti ini ya, kita susun seperti ini. Oke, kemudian kita cari yang sebenarnya ini sama dengan yang rubik lain, jadi kita matchkan warna, kecuali untuk rubik yang mirror. Rubik mirror itu adalah pengecualian, tidak mematchkan warna karena warnanya sama. Ini kita tinggal cari saja yang kira-kira sesuai untuk menempati ini, kita tinggal putar dan posisikan. Oke, misalkan seperti ini. Ini bisa di sini, cuman di sini juga kita harus menempatkan putihnya. Kalian bisa lihat putihnya bisa dalam posisi di dalam sini ya, di dalam sana putihnya. Oke, bagaimana caranya kita bisa memutar ini ke sini putihnya? Kita putar seperti ini saja. Nah, putihnya bisa terputar seperti ini. Oke, bisa ya. Oke, kita akan mencari yang ini dulu, yang orange, yang putih orange ada di sini. Kita tinggal balik. Tadi kan posisinya di sini. Kita tinggal balik saja ke sini. Nah, dia udah menempatkan di sini. Mudah ya. Oke, kemudian untuk ini, kalau misalnya kita sudah dapat posisi ini, kita putar ini, pasti dia akan berubah ke sini. Nah, solusinya bagaimana? Kita putar dulu ini ke atas, kemudian ini ke samping. Oke, ini kita kembalikan ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kita tempatkan yang lain lagi untuk yang lain seperti ini. Jadi setiap kita melakukan perputaran, kita kembalikan lagi ya, seperti itu. Ini juga yang untuk tengah ini, putihnya kita lihat putihnya ada di dalam ya, jadi kita putar ini dulu ya, seperti ini. Nah, udah jadi. Kemudian kita akan membawa ini ke sini. Bagaimana caranya? Tentunya ini tidak terlalu sulit ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk membalik ini ke sini? Itu sangat mudah sekali. Caranya begini. Kita putar segini ya. Ini kan bisa diputar seperti ini. Jadi kita tinggal putar saja seperti ini. Kita kembalikan ini ke sini. Nah, ini sudah jadi ya. Dan kalian bisa lihat ini tanpa rumus sama sekali, hanya menggunakan logika yang kalian miliki untuk bisa menyusunnya. Jadi saya pikir permainan ini bisa dimainkan oleh semua kalangan karena tanpa menggunakan rumus sama sekali. Untuk mengembalikan ini pun tidak perlu logika yang terlalu dalam. Maksudnya tidak perlu kita memikirkan yang terlalu rumit seperti yang mungkin yang seperti ini. Walaupun yang ini hanya menggunakan satu rumus, sebagian ini menggunakan satu rumus ya, F2L, tapi ini nggak pakai rumus sama sekali. Jadi tidak ada rumus yang diingat ataupun tidak ada perputaran yang spesifik dilakukan untuk bisa menyelesaikan rubik super floppy ini. Kelihatannya namanya sih super floppy ya, tapi ini tidaklah terlalu super kalau menurut saya. Ini kalau menurut saya kategori yang paling mudah dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan yang 2x2 sekalipun, atau dibandingkan dengan yang pyramid yang sudah pernah
kita lihat sama-sama penyelesaiannya ya. Jadi teman sekalian begitu ya untuk menyelesaikan Rubik Super Floppy ini. Semoga ini bisa memperkaya pengetahuan dan pendaraan tentang Rubik yang kalian miliki. Baik teman sekalian, sampai jumpa lagi di edisi Rubik yang lain. Bye bye.